Assalamualaikum. Ya, ini adalah perjalanan menuju pelabuhan Kampung Ujung ya. Ini sekitar jam 9 pagi. Kita sudah dijemput sama Mas Boy. Mas Boy adalah driver dari travel agent yang saya pesan ya, yaitu jalan-jalan terus. Jadi Mas Boy tugasnya adalah mengambil peserta open trip dari hotel atau dari bandara ya. Nah kebetulan karena saya datangnya dari kemarin hari Kamis tanggal 30, pesawat datang jam 2, makanya kami nginep dulu di hotel World B&B. Nah open trip kan dimulai jam 10 pagi, makanya jam 9 saya sudah dijemput di hotel ya. Nah ini tugas Mas Boy adalah jemput semua peserta ya. Kami ber-18, ada yang 1 orang, ada yang keluarga bertiga, ada yang 2 orang. Kita digabung jadi 1 kapal. Nah ini adalah suasana kota Manggarai Barat ya. Jalanannya sudah bagus, penduduknya sudah mulai rame ya. Ini karena tempat wisata ya, kemungkinan beberapa tahun ke depan akan ramai menjadi Bali kedua ya. Di sini juga ada ojek online ya, tapi bukan Gojek atau Grab ya. Tapi khusus untuk Manggarai Barat ada ojol tersendiri ya. Nah, kita ini ada di lampu merah ya. Di Manggarai itu, Manggarai Barat ya, itu di samping pelabuhan itu sudah bagus ya. Banyak terdapat hotel-hotel, losmen, penginapan dan lain sebagainya ya. Nah, ini jalan menuju pelabuhan Kampung Ujung ya. Ramai. Ini kebetulan hari Jumat ya. Jadi jadwalnya open trip. Di sini macet. Ini sebelah kanan adalah pelabuhan Kampung Ujung. Nah, tuh ramai ya. Banyak mobil parkir ya untuk mengantarkan wisatawan ke sini. Ya. Agak macet di sini. Di sini pembangunannya cukup pesat ya, karena tempat wisata internasional, Taman Nasional Komodo ya, sudah terkenal sampai mancanegara. Jadi di sini dibangun bandara yang sudah bagus, pelabuhan yang sudah bagus, banyak hotel-hotel mewah ya, dari yang harga rendah, sedang, dan mahal, semuanya ada di sini ya. Di sini juga di sepanjang pantai, garis pantai ya, samping pelabuhan ada beach world ya, seperti di Bali. Jadi ada pusat pertokoan ya, ada KFC, Starbucks, Indomart, dan pertokoan souvenir lainnya banyak. Juga toko-toko untuk jajan oleh-oleh wisatawan ya. Ya, jadi sudah sangat mirip dengan Bali ya. Mungkin beberapa tahun ke depan akan sama persis dengan Bali. Mungkin akan jadi daerah macet. Jadi sumber penghasilan daerah ya, dari wisatawan ya di sini. Di sini udaranya panas ya. Di sini jam 9 saja sudah seperti jam 12 kalau di Depok ya. Nih, rame ya.
sebentar lagi kita sudah sampai di pelabuhan KP3. Nah, ini sudah sampai di pelabuhan KP3 ya. Kita naik skoci atau boot kecil ini menuju ke kapal ya. Nah, menuju ke kapal. Kita sudah jalan kapalnya, skocinya ya, bootnya ke kapal. Nah, perlu diketahui kalau kapal besar pinisi superior yang akan kita naiki itu tidak bisa sampai pinggir banget ya. Jadi semua wisatawan yang ingin naik kapal pasti naik ini dulu. Nah, ini kita sudah ada di kapal pinisi superior namanya Lamburajo 1. Saya kebetulan ada di atas kapal ya. Ada di lantai 3. Di sini tempat chill, tempat santai. Di situ ada apa itu namanya, beanbag ya. Nah, di sini bisa memandang pelabuhan, kapal-kapal yang sedang lewat ya, sesama open trip ya. Ini kapal 3 tingkat ya. Ini Pak Ci, guide kami, sedang memberikan briefing mengenai aturan yang berada di kapal ya, yang wajib kita patuhi. Nah, ini peserta open trip ada 18 orang ya. Dari mana aja, ada yang dari Bandung, ada yang dari Jagakarsa ya, ada yang saya sendiri dari Depok, ada yang dari Australia, ini satu bule, yang dari Kalimantan, ada yang dari Bekasi, nah ada yang dari Cilacap, yang Batam juga ada ya. Nah, kita harus patuh seperti apa yang dibicarakan oleh Pak Ci. Nah, kita setelah ini makan siang ya. Kita menikmati makan siang sambil jalan menuju ke Pulau Kelor. Nah, destinasi pertama yang kita kunjungi adalah Pulau Kelor. Jadi kita itu melakukan segala aktivitas di dalam kapal sambil kapal jalan. Nah, ini adalah kapalnya ya. Bagus ya, namanya Pinisi Superior Lamburajo 1. Panjangnya 26 meter, lebarnya 5 meter. Kapasitas airnya 4000 liter, mesinnya Mitsubishi 6D16, kecepatannya 6-9 knot, listriknya itu genset 5000 ya. Nah, ini kamar-kamarnya seperti itu. Kapasitasnya ada 18 orang, ada 3 kabin saring, 2 kabin privat, tapi bisa extra bed ya. Nah, di situ terdapat ada GPS, Garmin, radio FHS, kompas, life jacket, fire extinguisher. Ada di situ juga ada 6 kru ya. Fasilitasnya di dalam kamar itu ada handuk, alat snorkeling, beanbag ya, Bluetooth dan speaker, lemari kecil, sandek, area tamu yang luas ya. Itu seperti itulah penampakan kamar-kamarnya ya. Jadi cukup nyaman ya dengan harga yang ditawarkan ya. Nah, ini adalah itinerary untuk 3 hari ke depan, tempat mana saja yang kita kunjungi ya. Itu sudah disampaikan oleh Pak Ci ya. Nah, kata Pak Ci kita harus cepat-cepat karena ini jadwal open trip, kita harus duluan, kalau tidak nanti akan macet ya. Jadi kalau Pak Ci bilang bangun jam 5 ya, kita harus bangun jam 5. Kalau Pak Ci bilang bangun jam 6, harus siap dengan baju snorkeling, kita juga harus siap seperti itu ya. Nah, ini kita foto di atas ya. Saya foto di atas di bagian tempat santai ya. Sambil memandang area mana saja ya, asik pokoknya. Kalau ini makan ya, menu makannya biasanya kita sama ikan
ikan yang diolah sama chef kapal ya. Nah, enak pokoknya. Ya, siang-siang lapar habis snorkeling atau habis ngetrek ya, ada menu makan ikan. Enak kita santap ya. Nah, di sini ada 6 kru ya. 6 kru, 1 guide ya. Krunya itu sudah termasuk chef ya. Chef masak ya. Mereka masaknya enak kok. Bapak-bapak, tapi masaknya enak ya. Kita bersantai di atas ya. Ya, perlu disampaikan juga bahwa semua kapal yang ada di sini itu tidak semuanya mewah ya. Ada yang standar, ada yang mewah. Kalau yang mewah itu jenis pinisi seperti pinisi Alfatran, Zada, Vinca, dan lain sebagainya ya. Itu berbiaya antara 5 juta sampai 6 juta. Tapi kalau pinisi superior ya antara 2,5 juta sampai 3 juta ya. Kalau sharing cabin yang sekamar berempat itu ya 2,5 juta ya. Kalau misalkan privat cabin yang isinya ada 2 orang itu 3 juta ya. Nah, kalau yang plus extra bed juga sama, itu bisa 2,5 sampai 3 juta ya. Nah, jadi kebetulan kita open trip ini isinya full semua. Jadi kamar atas itu ada 1, di bawah ada 4 ya, terisi semua. Ya, ini Bapak sedang di atas, sedang menunggu kalong ya. Kalong yang ingin berterbangan mencari makan. Ibu juga sedang menunggu kalong yang keluar ya dari sarangnya. Indahnya pemandangan di sore hari di Labuan Bajo ya. Seperti itu. Tuh. Cuaca agak mendung tapi tidak hujan. Hanya sedikit berkabut, tapi kalau ingin menyaksikan sunset di sini harus sabar ya. Ya, karena sepertinya kita tidak bisa melihat full karena banyaknya awan ya. Nah, ini sambil makan kita melihat sabana ya. Indah sekali. Warnanya coklat kekuningan. Nah, kalau ini sudah malam ya, kita bisa santai-santai di atas sambil ngopi ya. Ngopi khas Flores di sini ya. Nah, ini adalah kapalnya, ini kapal di sebelah kami ya. Nah, ini kapal yang saya tempat naikin. Nah, ini adalah foto kalong-kalong yang sedang berterbangan. Nah, ini suasana malam ya. Nah, kalau ini perjalanan menuju ke Pulau Kalong Kak ya. Jadi kita tuh hopping island ya. Hopping island dari pulau satu ke pulau yang lain. Segala aktivitas entah itu sholat, mandi, makan, bercanda, bersantai, kapal tetap jalan ya. Kapal berhenti itu saat kita pas tidur malam dan besok paginya mau ke Padar ya. Jadi kapalnya itu jalan terus ke Pantai Pink, kemana aja itu jalan. Nah, ini adalah area depan ya. Kita bisa memandang laut lepas. Kebetulan udaranya cerah ya di siang hari. Lautnya pun tenang. Tuh. Tapi kemarin 2 hari yang lalu di sini anginnya kencang karena angin tenggara. Jadi anginnya itu sampai membalikan kapal dan ada 2 orang korban meninggal. Ya. Nah, semoga liburan kita dilindungi ya dan tidak ada angin yang membahayakan. Nah, tampak di sana kita lihat bukit-bukit sabana yang kuning kecoklatan ya dan agak kehijauan. Ya. Sini ada kapten yang sedang mengemudikan kapalnya. Ya.
Indah sekali ya. Kita patut bersyukur atas karunia Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat karunia bahwa kita diberikan garis pantai yang banyak, pegunungan yang elok, biota laut yang kaya, dan pemandangan yang indah. Tugas kita hanya menjaga dan melestarikannya saja. Jangan merusak. Ya. Nah, tampak di sana ada kapal juga tuh. Nah, ini adalah di lantai 2, yang sebelah kiri itu adalah kamar kita bertiga ya. Nah, sebelah sini adalah toilet. Selebihnya kamar ada di bawah semua. Ada 4 kamar di bawah ya. Nah, ini tempat bersantai, tempat minum, ngopi, bisa untuk karaoke, bisa untuk bluetooth ya, bisa untuk radio, tape. Nah, sebelah sana ini untuk duduk-duduk, ada colokan juga. Yang di sini adalah ruang tidur kapten. Dan di sini juga ada tempat tidur untuk guide ya, atau siapa aja. Yang di depan sini untuk kru bisa juga ya, untuk tempat tidur kru. Nah, ini tangga ke atas untuk menuju tempat santai untuk melihat kalong ya. Ini adalah skoci yang mengikuti kita kemana aja saat hopping island. Jadi kapal pinisi kita ini tidak bisa bersandar di dekat pantai ya. Jadi kita begitu kurang 1,5 kilo atau 1 kilo, kita harus turun dulu naik skoci atau boot kecil ini menuju ke pulau yang kita tuju. Misalkan mau ke Pulau Kelor ya, kita jarak 1,5 kilo kapal sudah berhenti. Nah, kita turun naik skoci, diantar sama skoci itu tadi. Skoci itu muat paling 9 orang 10 orang ya, jadi kita ada 2 kali angkut ya, bolak-balik 2 kali angkut karena kita pesertanya ada 18 orang plus guide dan plus kru. Nanti ada 1 atau 2 kru yang ikut juga. Di sini tampak peserta open trip santai-santai bikin kopi, tiduran di beanbag ya, santai-santai sambil memandang pemandangan Bukit Sabana Khas Flores ya. Nah, ini kita sorenya itu ada di Pulau Kalong ya. Nah, kita bisa melihat kalong-kalong yang berterbangan mencari mangsa ya, mencari makan ya, bukan mangsa ya. Kalong itu makannya buah dan sari bunga ya. Jadi kalong itu akan keluar saat senja tiba, jika pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saat matahari tenggelam ya. Nah, itu kalong-kalong berterbangan mencari makan. Ada ribuan kalong ya keluar dari sarangnya. Ini kebetulan yang ke shoot, yang kena kamera hanya sedikit tuh, tapi tadi banyak yang keluar sampai brul gitu, banyak sekali ya. Nah, kalong-kalong ini akan kembali ke sarangnya lagi jika sudah mendapatkan makanannya ya. Kita tidak bisa ke sana karena di sana tidak berpenghuni ya, dan hanya ada hutan saja. Jadi kalau menikmati kalong berterbangan ya cukup dari kapal saja. Nah, ini makin malam ya, kita tidak bisa menikmati sunset dengan sempurna karena agak mendung, tapi tidak hujan, hanya kabutnya saja, awannya saja yang agak tebal ya. Jadi sunsetnya kurang jelas terlihat, tapi tidak apa-apa. Pemandangan senja dengan kejingga-jinggaan seperti itu, hitam seperti ini, terlihat sangat elok. Ya, di sini juga terlihat lampu-lampu kapal lain ya, yang sedang open trip juga. Sangat memukau pemandangannya ya. Indah sekali. Nah, itu lautnya tenang, alhamdulillah, tidak ada ombak ya. Nanti kita siap-siap menuju ke tengah ya, untuk menyandarkan kapal di sana.
karena besok pagi kita akan menuju ke Pulau Padar ya. Jadi kita biasanya menambatkan kapalnya itu di tempat yang arusnya tidak deras ya, atau anginnya tidak kencang. Ini kita makan setelah menikmati Pulau Kalong ya, menikmati kalong-kalong beterbangan, kita makan malam dengan menu ikan ya. Ada buahnya juga, kita makan rame-rame itu enak, nikmat, sungguh nikmat sekali ya. Alhamdulillah. Selamat malam.